Ya oke. Eh, Selamat datang di Dolan Murah, dolannya orang murahan. Tapi ini kali ini nggak dolan murah ya. Ini saya bener-bener mau dolan ke rumah. Tapi nggak murah karena istri saya itu istri saya kan udah hamil 9 bulan dan ini kontraksi gitu. Jadi saya di kantor itu jam 11 siang itu udah bilang kalau mules-mules. Tapi dia nggak tahu kontraksi apa bukan. Nah terus sekitar jam 4 sore itu tadi kok mulai tambah sering gitu. Terus langsung ya udah pulang aja pulang. Nah saya mau pesen tiket pesawat dulu kok larang dengan eh, saldo saya yang nggak seberapa ini. Ya udah akhirnya kereta dapatnya jam 9. Dan ini alhamdulillahnya ada demo ya. Makasih yang demo buruh, para buruh demo 28 Agustus ini, karena jalanan bener-bener sepi. Ini saya OTW dari rumah sampai ini OTW mau ke stasiun. Oke gitu aja. Nggak tahu ini nanti mau saya upload apa enggak, tapi yang jelas saya itu deg-degan tapi mencoba untuk guyon gitu. Dan saya tadi langsung, jadi habis kelar kerja saya langsung pulang, terus prepare masukin semua kertas dan sekarang berangkat. Udah nggak tahu ada yang ketinggalan apa enggak. Oke, ini udah langsung di stasiun, udah sampai setengah 9. Keretanya masih jam 9 lebih 10, jadi kita nunggu aja. Tapi udah deg-degan saya, udah mulai rutin mulesnya karena istri saya. Jadi bingung cowok ya, tapi kita berdoa semoga tidak ada halangan. Kalau bisa nemenin ya alhamdulillah, kalau enggak ya semoga lancar, sehat bayinya dan ibunya juga sehat, semuanya sehat, amin. Oke kita masuk dulu aja, baik. Oke kita berangkat tuh. Lahir. Kita sedang menunggu bayinya sudah oek-oek guys, tapi kita harus di luar karena yang boleh masuk cuma 1 orang. Lagi diazani sama Pak Wawan. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد
محمد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diajak kena anu dek HP lo sinar HP lo dek. Masya Allah, anak Wita udah nuk. Yo, ya Allah dek. Ih rambutnya wis akeh. Itu kayak anak Mas Rudi dek cilik. Kena mandi ke dengan kayak rata. Masya Allah, ya Allah, cacili anak. Jelawatan cokot nyamuk. Adik, mau cepet. Pak kerudungan. Sudah lahir, habis diazanin sama Allah. Besok awal dia balik bertiga. Ini sakit anu. Jinjing dan mana-mana. Kok kan itu? Gede banget ya ternyata. Ini kendil di sini. Bercanda dulu sama Yolanda. Udah bercanda dulu. Aku ya. Kamu habis nangis tadi. Tidak apa-apa sakit. Bahwa kita yang jadwalnya saat minum obat ya. Terus nanti yang di sini ada Kasabetabin sama yang ini sirup dibawa sendiri aja. Ini untuk melunakkan BAB. Nanti minumnya sehari 3 kali. 1 sendok udah ada sendoknya di dalam ya. Itu setelah makan. Terus Kasabetabin nanti dipakai dari kelas mau disabun boleh. Kan dulu pakai ini ya. Apa namanya ditutul di lukanya bukan dirasain. Aku makanya ngerti pembukaan renang udah pecah tuh tak video udah Parah. wis pecah piye terus aku nggak ditunggoni ibu. Aku cari nama gitu. Terus melihat bayi merembak. Aku mau ya wis nonton lewat foto. Kamu nggak pas ke bersihin terus Terus ini nggak mau bener. Ya aku nebak kita masuk cepet. ini bapak spill nama. Berarti kecil aja ya. Kalau bapaknya kiraan 28. Suara apa mbak? Anu sebelah bakso mercon, ngono-ngono dulu. sambal mata, Daerah sing sambel rasane. seng mercon, Nasi, bubur ayam deh ya. bubur ayam. Ya, kan iki. GoFood. Apa? Bener, bubur ayam. Kamu nangis tak video tadi. Apa nih? Bu, pecah. Lihat. Kau tak kirim. Rambutku nanti. ora. Iki tinggal kontennya Mas Ruri. Cari video karak ketak gawe YouTube. Asin. Oke, jadi vlognya kemarin tuh sempat berhenti ya. Jadi saya nggak mungkin bisa ngevlog karena jadwal sampai saya kereta itu jam 3 pagi, setengah 4. Tapi istri saya itu udah lahir, bayinya yang ada di perut istri saya itu lahir jam 1 bos. Jam 12.59 lahir. Aduh, jadi itu tadi yang video
aku agak menahan tangis itu waktu istri saya udah hamil, dapat video dari bapak saya, terus yang ngajarin tuh bapak saya, yang komatin, adanin gitu. Jadi ya gitulah, ini udah pokoknya gitu. Terus ada sedikit polemik. Jadi kan Jumat dini hari jam 1, 29 Agustus itu lahir. Nah terus ketika udah lahir anak saya, anjay, setia anak cuk, jadi anak saya itu terindikasi apa ya namanya, glucemi atau apa, pokoknya gula darahnya itu di bawah rata-rata. Harusnya itu katanya 50, ini 45 gitu. Nah harusnya kalau diminumin ASI itu bisa. Nah makanya disuruh ngelatih buat nenen ASI. Nah tapi ketika mau dilatih, ini istri saya udah ngomong ngelatih, itu bayinya tuh karena gula darahnya rendah itu tadi, otot mulutnya tuh belum bisa gitu loh, maksudnya nggak kuat gitu. Kalau bayi kan baru lahir kan masih terbawa apa yang ada di dalam kandungan dulu ya, maksudnya masih 80% tidur, 20% melek gitu. Nah itu masih belum kuat ini gitu, masih belum kuat. Nah akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lain gitu. Jadi istri saya lahiran di RSKIA Sadewa. Terus Jumat malamnya anak saya itu dikirim ke RSPKU Kota Yogyakarta gitu, jadi terpisah. Jadi saya malam-malam tuh langsung naik ambulan, gitulah pokoknya, mencekam gitu. Nah alhamdulillahnya setelah 5 hari di sana bisa dibawa pulang gitu. Ya pesan buat para calon bapak dan bapak-bapak itu, kalau bisa kalau ada kayak gini, bener apa yang dilakukan oleh RSKIA Sadewa itu, merekomendasikan untuk di rumah sakit dulu. Karena apa? Karena itu kita nggak tahu, kita harus screening dulu, kita harus observasi dulu bayi ini. Ketika gula darahnya rendah sama berat badannya rendah, oh ya bayi saya itu berat badannya juga rendah gitu, maksudnya di bawah rata-rata, harusnya minimal 2,5, itu 2,4 kayak gitu. Ya memang nanti kalau pakai ASI itu memang bisa bertambah, tapi ketika gula darahnya rendah, gula darah ya ini takutnya kalau nggak diatasi nanti kedepannya itu ada kayak stunting kayak gitu. Jadi saya menghindari itu gitu. Maksudnya sebagai bapak yang baik itu harus memberikan investasi kesehatan, pendidikan, dan otak itu yang maksimal gitu. Jangan sampai nanti anak saya kedepannya malah jadi kayak bapaknya gitu, stunting, terus tinggi badannya nggak seperti orang-orang pada umumnya, atau mungkin ada kelainan yang lain kayak gitu. Jadi manut dokter, jangan manut dukun, jangan manut wong-wong tua zaman biyen yang tanpa ilmu ya. Kalau ada ilmunya itu nggak apa-apa, tapi kalau tanpa ilmu hanya mitos itu omong kosong gitu. Pokoknya percaya dokter kan juga kuliahnya juga 5 tahun lebih gitu, maksudnya panjang lah, pakai koas, pakai kayak gini prosesnya itu panjang, dan mereka tuh intinya punya basic knowledge, punya skill, punya ilmu yang proven gitu. Jadi nggak sekedar gitu loh. Makanya dokter itu ya diciptakan profesi ya benar-benar di-create sebagai tenaga yang emang jago gitu. Jadi jangan ego kita jangan terlalu tinggi, jangan menggurui gitu. Maksudnya kita tidak boleh menggurui ketika kita mendapatkan fakta bahwa orang lain itu lebih pintar dari kita, belajarnya lebih jago, profesinya lebih oke, terus pokoknya gitu. Jadi kita berdasarkan pengalaman boleh, tapi harus ada basic knowledge-nya. Basic knowledge itu maksudnya harus ada dasarnya. Kalau nggak boleh ini tuh harus gimana. Terus kalau bayi kayak gini tuh apakah
dianggurke maksudnya didiemin aja di rumah bisa sembuh atau dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Jadi karena ketika saya mengalami di posisi ini tuh banyak ada dari teman sana ngomong, oh udah dibawa ke rumah aja, biasa ya bayi itu kayak gitu gitu. Tapi maksudnya ketika saya tanya, loh ini kok kamu bisa ngomong kayak gitu, kayak karena apa? Lah aku mbiyen ya, karena kita tuh nggak bisa apple to apple gitu. Maksudnya apple to apple, kita nggak bisa satu orang dibandingkan dengan orang lain kayak gitu. Apalagi ibu satu dengan ibu lain tuh berbeda. Ada ibu satu itu kerjanya di rumah, terus kerjanya dengan otot, dengan kaki yang berjalan gitu. Ada ibu-ibu yang cuma di kantor duduk, letihnya tuh ada di otak dan psikis ngaruh ke bayi kayak gitu. Jadi beda-beda. Apalagi bayi itu kekuatannya juga beda-beda ketika lahir. Ada yang berat badannya cukup, ada yang berat badannya kurang tapi gula darahnya cukup, ada yang berat badannya kurang dan gula darahnya juga kurang seperti anak saya kayak gitu. Jadi ini edukasi buat para calon bapak, calon ibu, maksimalkan sebaik mungkin untuk kesehatan baby Anda. Gitu. Terima kasih. Selamat sampai berjumpa di Dolan Murah selanjutnya.